Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Pengurus Besar Matla'ul Anwar, Ketua Umum Pengurus Besar Matla'ul Anwar beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua Umum Muslimat Matla'ul Anwar beserta seluruh jajaran pengurus, para undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri pelantikan pengurus besar Matla'ul Anwar dan Muslimat Matla'ul Anwar masa khidmat 2021-2026. Saya merasa berbahagia dapat memenuhi undangan pengurus besar Matla'ul Anwar untuk menghadiri acara pelantikan pengurus besar Matla'ul Anwar dan Muslimat Matla'ul Anwar masa khidmat 2021-2026. Saya memandang bahwa tema pelantikan pengurus besar Matla'ul Anwar saat ini yaitu 105 tahun mengabdi, arah baru Matla'ul Anwar untuk umat dan bangsa. Sejalan dengan harapan saya tentang pentingnya segenap elemen bangsa ini terus bersinergi dan mendedikasikan karya dan kreasinya untuk kemajuan bangsa menuju Indonesia maju. Matla'ul Anwar merupakan ormas Islam yang khitahnya bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Salah satu dari 9 prinsip organisasi Matla'ul Anwar adalah sebagai mitra pemerintah atau sebagai sadiqul hukumah dalam menyiapkan SDM yang berkualitas dan berintegritas, memperkuat tali persaudaraan dalam keberagamaan. Prinsip ini merupakan komitmen mulia yang harus terus dipegang serta dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain membenahi dan mengembangkan pendidikan yang tersebar di berbagai pelosok negeri, saya mendorong Matla'ul Anwar untuk turut berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, kewirausahaan, dan pelatihan keterampilan kerja. Upaya pemberdayaan masyarakat seperti itu akan memberikan dampak berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam masa sulit akibat pandemi COVID-19 yang kita hadapi. Dengan potensi yang dimiliki, saya yakin Matla'ul Anwar akan mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan bangsa ini. Saya juga mengharapkan Matla'ul Anwar terus mengembangkan dakwah wasati, dakwah moderat yang menebar simpati. Sampaikan amar ma'ruf bil ma'ruf, artinya dengan cara yang baik, dan nahi mungkar bi ghairil mungkar, artinya dengan cara yang tidak ada kemungkarannya. Dan sampaikan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dengan cara-cara yang layyinan, santun, la faddan wala ghalidhan, tidak keras dan tidak kasar. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Rahmat Allah yang diberikan kepadamu Muhammad, engkau menyampaikan risalahnya dengan cara yang santun, tidak dengan cara yang keras dan yang galak.
Andai kata kamu keras dan galak, pasti mereka akan bubar. Lanjutkan ajaran dan teladan moderasi beragama sebagai ikhtiar berkelanjutan untuk menghindarkan generasi penerus kita dari faham-faham ekstrim dan radikal. Salah satu kunci sukses dalam mewujudkan cita-cita Matla'ul Anwar MA yang inklusif adalah peran ulama, peran para asatiz, para pendidik Matla'ul Anwar dalam melaksanakan pengajaran dan dakwah sebagai bagian integral misi pembangunan SDM unggul. Pembangunan SDM unggul merupakan prioritas nasional dan menjadi penentu keberhasilan kita dalam mewujudkan kemajuan ekonomi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam situasi negeri saat ini, Matla'ul Anwar juga dapat memperkuat kiprahnya dengan bersinergi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi pandemi COVID-19. Keberhasilan kita dalam mengatasi pandemi dan memutus rantai penularan COVID-19 merupakan penentu keberhasilan upaya pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, jangan pernah abai atau lalai menerapkan protokol kesehatan, mematuhi PPKM, dan melaksanakan vaksinasi. Upaya ini membutuhkan kedisiplinan dan dukungan kita semua, segenap elemen bangsa tanpa kecuali. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menafsirkan ayat di surat An-Nisa ayat 71, yaitu khudhu khidrakum, beliau mengatakan wahadhil ayat tadullu ala wujubil hidri anil madaril madnunah. Ayat ini juga menunjukkan tentang wajibnya menjaga diri dari bahaya yang diduga akan datang, al-madnunah. COVID-19 ini bukan lagi madar al-madnuna, tapi al-madar al-mutayaqqanah. Bahaya yang sudah nyata, bukan saja menimpa Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Oleh karena itu, Syekh Nawawi mengatakan, walidzalika kana al-ilaj bid-dawa wal ihtiraz 'anil waba wajiban. Oleh karena itu, menjaga diri, berobat dan menjaga diri, al-ihtiraz 'anil waba, menjaga diri dari wabah, itu kewajiban. Nah, menjaga diri dari wabah COVID-19 yang sudah diyakini dan sudah kita lihat bahayanya, tidak hanya pada kesehatan, tapi juga masalah sosial, ekonomi. Karena itu upaya-upaya mematuhi protokol kesehatan, mematuhi PPKM, dan melaksanakan vaksinasi adalah sesuatu yang wajib kalau menurut pandangan Syekh Nawawi ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada akhir sambutan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan Matla'ul Anwar dalam ikut membangun negeri selama ini. Sebagai ormas Islam tertua yang kedua setelah Muhammadiyah yang lahir sebelum Republik ini dilahirkan, saya yakin Matla'ul Anwar akan terus memberikan teladan dalam pendidikan yang melahirkan sumber daya manusia inovatif, produktif, kompetitif, berintegritas,
berwawasan kebangsaan, dan berakhlak mulia. Saya juga mengharapkan agar pengurus besar Matlabul Anwar yang baru dilantik dapat menyumbangkan terobosan baru dalam pemikiran dan tindakan di tengah tantangan yang luar biasa kita hadapi sekarang ini. Di antara tantangan-tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah disrupsi yang timbul oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital yang telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam cara berkomunikasi, bertransaksi, dan bahkan dalam cara berdakwah. Jangkauan dari perubahan akibat kemajuan teknologi ini mampu menembus batas geografi, sosial, ekonomi, serta tidak terkendala oleh perbedaan zona waktu. Semuanya dapat diakses secara real time atau seketika itu juga langsung. Meskipun kemajuan teknologi tersebut banyak membawa manfaat, namun pada saat yang sama dapat juga membawa dampak negatif seperti masuknya arus informasi kebohongan, hoax, penipuan, fitnah, provokasi, dan bahkan konten-konten yang berisi ajaran sesat serta ajaran ekstrim baik kanan maupun kiri. Sebagai akibatnya kita menyaksikan banyak kalangan yang menjadi korban seperti ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap pandemi COVID-19 karena terpengaruh provokasi teori konspirasi. Akhirnya saya ucapkan selamat mengemban amanah kepada Kiai Haji Embai Mulia Syarif dan seluruh kader terbaik yang telah dilantik sebagai pengurus besar Matlabul Anwar dan Muslimat Matlabul Anwar masa khidmat 2021-2026. Selamat mengabdi dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayahnya serta meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.